Borussia Dortmund akan kenakan jersey neon di laga melawan Augsburg. Para pemain Borussia Dortmund akan mengenakan sebuah jersey khusus berwarna neon pada pertandingan kandang Bundesliga melawan FC Augsburg. Jersey ini terinspirasi dari jersey legendaris di musim 1994-1995 sebagai sebuah penghormatan kepada tim bersejarah yang memenangkan gelar juara untuk pertama kalinya dalam 32 tahun. Vincent Kompany belum tahu kapan Manuel Neuer akan pulih. Pelatih Bayern Munchen yakni Vincent Kompany belum tahu kapan Manuel Neuer bisa kembali merumput. Kompany pun memastikan bahwa Jonas Urbik akan mengawal gawang milik Dortmund selama Manuel Neuer menjalani masa pemulihan. Neuer sendiri harus absen hingga jeda internasional dan Urbik bakal mengawal gawang milik Munchen dalam 3 pertandingan ke depan. Mangkrak 16 tahun, Nome Saya siap digarap ulang oleh Valencia. Setelah sempat mangkrak lumayan lama, Valencia sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan melanjutkan proyek Nome Saya dalam waktu yang dekat. Stadion ini akan diproyeksikan rampung dalam 2 tahun ke depan. Pada awal tahun 2025, Valencia mengkonfirmasi jika mereka siap membangun kembali Nome Saya yang bakal dibangun kembali pasca 16 tahun hiatus. 6 klub Liga Inggris masuk 10 besar pendapatan tiket tertinggi di Eropa. Klub-klub Premier League terus mendominasi dalam hal pendapatan tiket pertandingan kandang. Dari 10 klub dengan pendapatan tertinggi di tahun 2024, 6 diantaranya berasal dari Liga Inggris. Arsenal, Tottenham, MU mencatatkan angka yang tertinggi dalam kategori tersebut. Ruud van Nistelrooy yakin bisa selamatkan Leicester City. Ruud van Nistelrooy masih merasa optimis dengan kans Leicester City terhindar dari jerat degradasi. Van Nistelrooy mengatakan bahwa The Foxes saat ini tengah berupaya keras membangun momentum. Leicester City saat ini duduk di peringkat ke-19 klasemen Liga Inggris. Lebih lanjut, Van Nistelrooy sama sekali tidak menyesali keputusannya datang ke pangkuan Leicester City. Ia telah memprediksi bakal menghadapi tantangan berat bersama The Foxes. Terlibat keributan lawan Liverpool, bos PSG lolos dari sanksi. Direktur olahraga PSG yakni Luis Campos sempat terlibat adu mulut di lorong menuju ruang ganti lantaran protesnya kepada wasit dalam pertandingan melawan Liverpool di tengah pekan kemarin. Namun sosok asal Portugal itu lolos dari sanksi yang berpotensi menjeratnya. Menurut laporan L'Equipe, UEFA tak menghubungi komite disiplin untuk memproses keluhan dari Campos tersebut lantaran tak merasa hal ini tak terlalu serius dan pengawas pertandingan pun tak memasukkan hal ini dalam catatan pertandingan. Vitinha optimis bisa kalahkan Liverpool di Anfield Stadium. Gelandang PSG yakni Vitinha merasa yakin timnya bisa membalikkan keadaan melawan Liverpool di Anfield Stadium nanti. Apalagi jika PSG bisa memainkan performa yang sama seperti di leg yang pertama. Vitinha yakin jika PSG menampilkan performa yang sama di Anfield, mereka bisa membalikkan keadaan. Pelatih PSG yakni Luis Enrique sepakat dengan Vitinha yang menegaskan bahwa timnya telah menunjukkan penampilan yang baik dan jauh lebih baik daripada Liverpool. Badai Roma kini sudah berlalu. Sempat terseok-seok di awal musim, AS Roma mulai stabil di jalur positif. Roma sudah melewati badai dan diharapkan tetap menjaga konsistensi. Di Serie A, Roma tak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhirnya. Sementara itu di semua kompetisi, Ilupi tak terkalahkan dengan 7 laga terakhir. Roma sendiri masih berupaya memperbaiki posisinya. Tim berjuluk Giallorossi itu kini ada di peringkat ke-8 dengan koleksi 43 poin dan tertinggal 4 poin dari zona Eropa. Mikel Arteta sesalkan Chido Obi gabung Manchester United. Manajer Arsenal Mikel Arteta baru-baru ini buka suara terkait transfer dari Chido Obi ke Manchester United. Ia menyayangkan bakat besar seperti sang striker tidak tertahan di timnya. Dalam konferensi pers baru-baru ini, Arteta mengakui bahwa ia sebenarnya kecewa melihat Chido Obi bergabung dengan MU. Ia menyebut bahwa pemain dengan talenta besar seperti sang striker seharusnya dipertahankan oleh Arsenal.
Rasmus Højlund sudah 19 laga tanpa gol. Rasmus Højlund sudah 19 laga tanpa gol bersama MU, dan manajer Ruben Amorim masih memberikan kepercayaan sebut sang striker masih terus bekerja keras. Terbaru, Rasmus Højlund kembali puasa gol di laga MU ketika berhadapan dengan Real Sociedad. Dilansir dari Mirror, Rasmus Højlund kini sudah 19 laga beruntun di semua kompetisi tanpa gol. Gol terakhir yang dicetakkannya adalah saat Manchester United menang atas Victoria Pilsen. Rio Ferdinand ragukan Arsenal di Liga Champions. Arsenal tengah berlaga di Liga Champions, dan kemenangan 7-1 atas PSV Eindhoven di babak 16 besar sempat membuat pendukungnya optimis. Namun legenda MU yakni Rio Ferdinand justru pesimis. Ia menilai Arsenal belum cukup kuat untuk bisa menjuarai kompetisi bergengsi Eropa tersebut. Ferdinand bahkan menempatkan Arsenal sebagai tim kelima terbaik di sisi undian mereka. Reece James di Chelsea kini bukan lagi bek. Reece James terkenal cekatan sebagai bek sayap kanan Chelsea. Kini di tangan manajer Enzo Maresca, James bukan lagi bek tetapi gelandang tengah. Manajer Enzo Maresca memang suka memplot bek-bek sayap didorong menjadi gelandang tengah. Sebelumnya Marc Cucurella pernah mengalaminya. Dalam laga terakhir, Reece James tidak dimainkan sebagai bek sayap kanan. Pemain berusia 25 tahun itu diplot sebagai gelandang tengah, berduet dengan Caicedo dengan skema 4-2-3-1. Mirip Ronaldo, istri Ruben Amorim juga nggak kerasan tinggal di Manchester. Istri Ruben Amorim yakni Maria Jo Diogo tengah menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di Manchester. Sejak suaminya diangkat sebagai manajer Manchester United, Maria dilaporkan kesulitan beradaptasi dengan cuaca yang terkenal mendung dan berangin di kota tersebut. Cuaca yang sering hujan dan malam hari yang gelap tampak menjadi faktor utama yang membuatnya merasa tidak nyaman. Lautaro Martinez ingin habiskan sisa karirnya bersama Inter. Kapten Inter Milan yakni Lautaro Martinez mengungkapkan bahwa dirinya akan sangat senang jika bisa pensiun di Inter, dan Lautaro sama sekali tidak berniat untuk bisa meninggalkan kota Milan. Saya akan dengan senang hati bermain untuk Inter sepanjang karir saya, meskipun tentu saja itu tergantung pada banyak faktor. Saya sangat bahagia di sini. Saya memperbarui kontrak saya selama mungkin dan memutuskan untuk bertahan di sini, ujar dari Lautaro. Real Sociedad yakin bisa menang di kandang MU. Real Sociedad menahan Manchester United dalam laga di Liga Eropa. Tim berjuluk La Real tersebut yakin bahwa bisa menang di kandang setan merah nanti. MU akan gantian menjamu Real Sociedad pada pekan depan, dan laga di Old Trafford tersebut diselenggarakan di tanggal 14 Maret nanti. MU dan Sociedad sendiri sudah menghadapi 7 kali di kompetisi ini. Hasilnya Real Sociedad menang sekali, imbang 3 kali, dan 3 kali tumbang. Mario Götze buka peluang tinggalkan Frankfurt. Mario Götze membuka peluang untuk hengkang dari Eintracht Frankfurt dalam waktu yang dekat. Götze mengaku ingin kembali menjajal peruntungan di luar Jerman. Petualangan Götze bersama Die Adler sebenarnya berlangsung lancar. Ia mampu mendapatkan menit bermain reguler dan sukses mencatatkan 113 penampilan di semua kompetisi. Akan tetapi Götze tidak mampu bersinar bersama Die Adler. Pasalnya ia hanya mampu menciptakan 9 gol dan juga 15 assist. Victor Gyökeres siap pergi dari Sporting. Victor Gyökeres siap pergi dari Sporting di musim panas nanti. Keduanya dikabarkan sepakat untuk sama-sama berpisah. Dilansir oleh Give Me Sport, menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, Victor Gyökeres mencapai kesepakatan verbal dengan Sporting untuk berpisah. Striker berusia 26 tahun itu bakal pergi di musim panas nanti. Kepincut bintang Milan, Manchester City kemungkinan batal kejar Andrea Cambiaso. Manchester City kemungkinan membatalkan keinginan mereka untuk bisa mendatangkan Andrea Cambiaso dari Juventus karena tertarik dengan bintang milik AC Milan. Menurut laporan dari Toto Juve, City mungkin mempertimbangkan opsi yang lebih murah yakni Theo Hernandez. Menurut laporan tersebut, 30 juta euro mungkin sudah cukup untuk bisa membawanya pergi dari kota Milan.
Manchester United kepincut striker tajam milik Crystal Palace. Ada pemain baru yang masuk ke dalam daftar belanja MU di musim panas nanti. Setan merah kini dilaporkan ingin memboyong Jean Philippe Mateta dari Crystal Palace. The Sun melaporkan bahwa MU tertarik mendatangkan Mateta karena catatan golnya yang cukup impresif. Mateta di musim ini tampil menggila. Ia sudah 15 gol dan juga 3 assist ia lesakan bagi Crystal Palace di musim ini. Bayaran sekitar 20 hingga 25 juta pounds diyakini sudah cukup untuk bisa membawa sang pemain ke Old Trafford. MU jadi yang terdepan dalam perburuan striker milik Borussia Dortmund. Manchester United dilaporkan jadi yang terdepan dalam perburuan striker gesit milik Dortmund yakni Karim Adeyemi. Viajes menyebut setan merah kini terdepan dalam perburuan Adeyemi. Dortmund sendiri dikabarkan siap melepas Adeyemi asalkan mereka dibayar minimal 50 juta pound sterling. MU sendiri memang butuh penyerang baru sebab Rasmus Hojlund dan juga Joshua Zirkzee belum bisa tampil sesuai ekspektasi. PSG dan 4 klub Liga Inggris bersaing datangkan Benjamin Sesko. PSG harus bersaing dengan 4 klub dari Liga Inggris untuk bisa mendapatkan jasa penyerang RB Leipzig Benjamin Sesko di musim panas. Sky Sports Jerman melaporkan sebelumnya bahwa MU, Tottenham dan juga Arsenal tertarik kepada Benjamin Sesko yang memiliki klausul list mencapai 80 juta euro yang dapat diaktifkan di musim panas. Mason Greenwood jadi incaran utama Atletico Madrid. Mason Greenwood masuk dalam daftar incaran Atletico dalam perburuan penyerang baru menjelang bursa transfer musim panas nanti. Keputusan ini diambil oleh Los Rojiblancos karena sang pemain sedang tampil impresif di Liga 1 Prancis. Atletico dikabarkan tengah menyiapkan tawaran senilai 50 juta pound sterling untuk bisa mendatangkannya dari Marseille di akhir musim nanti.